Sekarang kita bahas tentang update dokumen. Sama seperti database lainnya, di MongoDB juga kita bisa mengubah dokumen yang sudah kita insert ya atau masukkan ke dalam si collection-nya. Nah, tapi berbeda dengan perintah SQL, di MongoDB untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function ya. Nah, kita bisa lihat beberapa function-nya. Nah, function yang pertama adalah update one. Nah, dari namanya kita sudah tahu ya kalau ini mengupdate satu dokumen. Nah, lalu di sini ada update many. Nah, ini digunakan untuk mengupdate beberapa dokumen secara sekaligus langsung ya. Lalu ada replace one. Nah, kalau ini mengubah total ya, istilahnya itu mereplace ya atau menimpa dokumen lama dengan dokumen baru. Nah, bedanya apa? Kalau update, teman-teman seperti perintah update biasanya, kita bisa melakukan update cuma beberapa atribut saja misalnya seperti itu, termasuk update many juga. Nah, tapi kalau replace one itu benar-benar dokumennya isinya ditimpa ya. Jadi dokumen lama dihapus, dokumen baru disimpan dengan ID yang sama. Oke, kita akan coba lihat sintaknya kurang lebih seperti apa. Nah, untuk melakukan proses update gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sintaknya. Jadi dokumen, di sini nama collection-nya, lalu di sini perintahnya update one. Nah, ada 3 parameter. Parameter pertama adalah filternya. Misalnya teman-teman mau select ID-nya yang mana yang mau diupdate gitu ya, atau berdasarkan yang lainnya. Nah, kalau ternyata dia bisa dapat lebih dari satu data, contohnya teman-teman mau update di mana namanya adalah Eko gitu ya. Nah, kalau ternyata nama Eko itu banyak gitu ya, maka yang diupdate cuma data pertama saja. Nah, kalau teman-teman ingin mengupdate semua gitu ya, yang namanya Eko misalnya, nah, disarankan menggunakan yang update many. Nah, lalu di sini parameter kedua adalah data update-nya, kira-kira apa yang mau diupdate, dan ini adalah option-nya. Nah, ini opsional ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan option, silakan di sini. Nah, untuk update many juga sama ya caranya, dan replace one juga sama ya. Nah, caranya seperti itu. Oke, kita akan coba satu persatu. Dari yang pertama adalah update one. Nah, misalnya saya mau update ya, yang kategori, yang food itu, maksud saya yang products itu ya, yang ID-nya 1 kan dia belum punya kategori ya. Nah, saya mau update. Nah, caranya ya, saya di sini update one, di sini query-nya adalah yang ID-nya 1, lalu di sini saya akan set ya. Nah, untuk operator set ini nanti kita bahas di materi terpisah ya. Jadi ada beberapa materi yang bisa kita, beberapa operator yang bisa kita gunakan untuk melakukan update. Nah, salah satunya adalah set. Kalau set berarti mengubah gitu ya, apa yang mau diubah. Nah, set di sini contohnya kategori menjadi food. Nah, lalu contohnya yang kedua juga ya, produk yang kedua, itu kita ubah juga kategorinya menjadi food juga. Karena kan dua-duanya di sini belum punya kategori ya. Jadi ini kalau SQL sama seperti update produk, set kategori sama dengan food, where ID sama dengan 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan praktekkan. Oke, kita akan buat di sini ya, scriptnya dulu, db products misalnya, lalu update one kalau mau 1 ya. Lalu di sini parameter pertama contohnya ID 1 ya. Nah, lalu di sini kita buat lagi set ya. Nah, lalu di sini saya mau ubah kategorinya menjadi food misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini kita akan copy. Nah, lalu yang kedua juga sama, itu kategorinya kita update menjadi food. Oke, saya akan copy di sini, kita paste di sini. Nah, hasilnya acknowledge true ya, berarti sudah. Di sini ada modified count-nya, jumlah yang termodifikasinya adalah 1. Oke, kita akan coba yang update one, yang ini. Oke, selesai. Kita akan coba db.products.find. Nah, hasilnya kalau kita lihat di sini, nah ini ya, yang 1 dan 2 sekarang kategorinya di sini ada food, kategorinya ada food juga. Jadi sudah terupdate sekarang ya. Oke. Next-nya yang update many misalnya ya. Nah, kita mau update many misalnya. Nah, di sini saya mau update many misalnya ya. Nah, di sini query-nya adalah menggunakan n di mana yang kategorinya sama dengan food dan dia tidak memiliki tags gitu ya. Nah, saya mau set tags-nya misalnya di sini menjadi food, misalnya seperti ini. Jadi ini kurang lebih SQL query-nya sama seperti ini ya. Update product, set tags-nya menjadi food gitu ya. Where kategorinya itu food and tags-nya is null ya. Dan tag-nya itu masih kosong. Oke, kita akan coba. Oke, jadi di sini kita buat db products ya. Lalu di sini update many ya pakainya. Oke.
Yang pertama adalah query-nya. Contohnya saya mau query-nya adalah N ya. Lalu N yang pertamanya itu yang kategorinya equal food ya. Nah, lalu yang N yang keduanya itu yang tags-nya gitu ya, axis-nya false. Jadi dia belum punya tag. Nah, selanjutnya di parameter yang keduanya, nah kita akan update. Nah, kita akan update set ya. Kira-kira tags-nya kita isi jadi misalnya food. Nah, seperti ini. Oke, kita akan copy ini, lalu paste di sini, enter. Nah, di sini kelihatan ya modified count-nya jumlahnya 3. Artinya ada 3 data yang termodifikasi ya ketika kita menggunakan si perintah ini. Kita akan coba db products find misalnya. Nah, lihat. Nah, yang di atas harusnya sekarang sudah ada tags-nya ya. Di sini tags-nya food, ini tags-nya food, ini tags-nya juga food. Nah, jadi seperti ini kalau kita mau ya, istilahnya itu mengupdate langsung beberapa sekaligus. Jadi menggunakan update many. Oke, yang terakhir adalah replace ya. Replace itu adalah mengubah total ya. Jadi dokumennya benar-benar ditimpa. Nah, contohnya di sini kita coba insert data yang salah. Misalnya kita products ID-nya 9, name-nya salah gitu ya. Lalu di sini ada field wrong ya. Nah, kita mau saya ternyata salah gitu ya, salah memasukkan data. Saya mau timpa semuanya. Nah, kita bisa contohnya bikin menggunakan replace one di mana di sini ID-nya 9 ya. Lalu saya timpa semua dokumennya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti itu juga. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan coba insert data yang salah dulu, db products ya. Insert one. Lalu ID-nya di sini 9 misalnya, lalu name-nya salah di sini, lalu ada atribut wrong juga misalnya ya. Salah. Oke, kita akan copy, paste di sini. Nah, enter, sudah masuk ya. Coba kita db products find. Nah, sudah masuk ya yang paling bawah ini 9. Oke, saya mau replace misalnya ya. Jadi db products replace one ya. Nah, query-nya adalah yang ID-nya 9. Lalu saya mau timpa isi dokumennya menjadi contohnya name-nya adalah Adidas sepatu lari pria misalnya ya. Lalu di sini price-nya new number long misalnya di sini 1.100.000. Oke. Lalu kita tambahkan kategori misalnya ya. Shoes ya. Lalu di sini tags ya, kita masukkan di sini tagsnya misalnya Adidas, lalu shoes, di sini running. Oke, kita akan coba, kita lihat hasilnya. Enter, nah selesai ya. Nah, di sini termodifikasinya 1. Kita coba lagi, db products find, kita lihat, nah lihat. Datanya ditimpa ya, semuanya total. Yang tadi atribut yang wrong, salah, itu juga hilang. Karena dokumennya benar-benar ditimpa. Nah, tapi ID-nya tetap sama. Nah, jadi ini adalah beberapa metode ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan modifikasi data yang sudah dimasukkan ke dalam collection MongoDB. Sekarang kita bahas tentang field update operator. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya kalau untuk update dokumen di MongoDB kita bisa menggunakan operator yang namanya set seperti ini. Nah, tapi sebenarnya masih banyak operator lain yang bisa kita gunakan untuk mengupdate data di MongoDB. Nah, ini adalah beberapa operator ya yang bisa teman-teman gunakan ya untuk melakukan update. Nah, yang pertama set ya, ini untuk mengubah nilai field. Nah, lalu ada unset. Unset itu untuk menghapus fieldnya. Nah, ada rename. Rename untuk mengubah nama fieldnya. Lalu ada inc ya, ini adalah increment. Ini untuk menaikkan nilai ya dengan number yang dimasukkan. Nah, increment kalau teman-teman mau decrement, teman-teman tinggal masukkan angkanya adalah negatif. Lalu ada current date, ini untuk mengubah kalau teman-teman mau mengubah sebuah field ya menjadi waktu saat ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa operator yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mengupdate. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dimulai dari set. Nah, untuk menggunakan set sederhana ya, jadi saat kita melakukan update, kita tinggal gunakan set misalnya ya, lalu apa yang mau diupdate ya, lalu di sini nilai barunya.
Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lebih dari satu field-nya ya tinggal sebutkan di sini beberapa field-nya ya kalau teman-teman mau. Nah, di sini contohnya saya akan update many, jadi semua data di products, berarti di sini kan semua ya, karena di sini tidak ada query apapun. Nah, di sini update-nya saya tambahkan stoknya kosong semua berarti ya. Nah, kita akan coba. Oke, kita akan buat ya db products update many ya. Lalu di sini query-nya kosong ya. Nah, lalu di sini saya akan set. Lalu di sini misalnya stoknya 0. Jadi kita akan tambahkan atribut baru namanya stok. Nah, kita akan coba paste di sini. Nah, hasilnya lihat ya. Nah, di sini ada 9 data yang terkena ya operasi update ini. Kita coba db products find. Nah, hasilnya semuanya ada stok ya, dan semuanya stoknya kebetulan kosong, karena kita baru mulai misalnya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya saya mau melakukan operasi increment. Saya mau menaikkan semua stoknya misalnya menjadi 10. Nah, kita bisa gunakan increment seperti ini ya. Jadi increment stok 10, artinya stok ini akan naik sebanyak 10. Ingat ya, ini adalah naik, bukan di-update jadi 10, bukan. Karena kebetulan saja sebelumnya kosong, jadi naik 10, jadi totalnya 10. Kalau teman-teman 2 kali operasi, berarti increment 10 lagi, berarti naik ke 20, seperti itu. Nah, gimana kalau mau turun? Ya teman-teman tinggal tambahkan di sini negatif. Jadi increment itu teman-teman bisa tentukan kenaikannya berapa. Nah, ini berarti semua produk kita update ya, stoknya dinaikkan menjadi ditambah 10 maksudnya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan gunakan db misalnya products. Lalu di sini update many ya, karena banyak. Lalu query-nya saya kosongkan, berarti saya akan update semua data. Lalu di sini incr ya, increment ya. Lalu di sini stok misalnya ya, itu 10. Jadi saya naikkan stoknya sebanyak 10. Oke, saya copy, paste di sini, enter. Oke, di sini ada error ya. Unmodifier pipeline style update specific as an array. Oke, apakah ada yang ini ya? Update many nggak ada R-nya ya, inc aja. Nah, ini enaknya kalau kita udah bikin notes, jadi di sini salah. Jadi di sini lihat increment ya, dia tidak diketahui unknown modifier, increment itu nggak tahu apa. Nah, jadi inc ya, tidak ada R-nya. Enter, nah selesai, ini ada 9 data yang terkena perubahannya. Kita coba lagi, db products find. Nah, hasilnya stoknya sekarang sudah naik ya, menjadi 10 semua. Oke, kita akan coba operasi berikutnya, misalnya saya mau coba lakukan rename ya, jadi mengubah atribut. Misalnya, nah sebelumnya di customer kita kan pakainya name ya. Nah saya mau ubah nih dari name menjadi full name. Jadi semua atribut yang ada name-nya itu saya mau ganti menjadi full name. Nah kita bisa gunakan di sini rename. Nah apa atribut yang lamanya dan ini atribut yang barunya. Oke, kita akan coba. Oke, jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini db customers find gitu ya. Nah, ini kan semuanya pakai name ya. Nah, saya mau ganti name-nya menjadi full name. Jadi di sini db customers ya. Lalu di sini update many. Query-nya kosongkan. Saya mau semuanya diupdate. Lalu di sini rename. Nah, dari atribut name ya, saya mau ganti menjadi full name misalnya seperti ini. Oke, ini kita copy. Paste di sini. Nah, hasilnya di sini ada 2 dokumen yang berubah. Kita coba. Nah, hasilnya di sini sekarang sudah menjadi full name ya. Jadi bukan lagi name. Jadi sangat simpel ya, karena dokumen itu kan tidak ada structure-nya ya. Jadi kalau kita mau ubah atribut, sesimpel ubah aja gitu ya. Beda kalau teman-teman menggunakan relasional, teman-teman harus alter table-nya di rename gitu ya. Dan itu biasanya akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, kalau MongoDB enggak ya, karena dia memang tidak ada strukturnya. Oke, selanjutnya kita coba yang unset ya. Nah, yang unset ini berarti menghapus ya. Contohnya misalnya kita tambahkan di customer ada atribut baru namanya wrong ya. Nah, ternyata kita salah nih gitu ya. Nah, kita mau ubah gitu ya, atau hapus si wrong ini. Nah, simpelnya cukup unset wrong. Ini value ini sebenarnya cuma asal aja ya. Teman-teman nanti otomatis kan dihapus. Jadi dia tidak ada juga. Oke, kita akan coba. Oke, misalnya saya tambah
atribut yang salah ya di customer. Misalnya di sini update many. Lalu di sini saya akan tambahkan misalnya set ya. Lalu wrong ya, salah misalnya. Oke, kita akan coba. Saya paste di sini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini sekarang ada atribut baru namanya wrong nih. Nah, padahal saya maksudnya salah gitu ya. Ini harusnya nggak ada nih gitu ya. Nah, kita mau hapus nih yang wrong ini. Nah, kita bisa gunakan unset ya. Jadi ini saya copy. Jadi kita gunakan ini bukan lagi set, melainkan unset. Nah, ini bebas sih ya value-nya. Oke, kita akan coba. Copy, paste lagi di sini. Nah, hasilnya ya, kita lihat. Nah, sudah hilang ya yang wrong tadi. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau menghapus atribut. Nah, yang terakhir misalnya kita mau update misalnya ya, ini sebuah atribut ya, lalu isinya menjadi waktu saat ini misalnya ya. Nah, kita bisa gunakan contohnya di sini update many ya. Saya mau di semua products ada ini ya, last modified date-nya. Nah, tipenya dia adalah date. Teman-teman bisa tipenya date atau timestamp, bebas ya. Nah, saya maunya tipenya date misalnya ya. Nah, jadi di sini kita gunakan current date. Nah, apa sih field mana yang mau dijadikan current date? Contohnya di sini adalah last modified date. Lalu di sini ya, saya tambahkan tipenya nanti saya maunya adalah date. Oke, kita akan coba. Oke, jadi nanti di sini DB products misalnya ya. Nah, kita update many. Query-nya kosong. Nah, di sini misalnya saya mau update current date ya. Nah, atribut apa yang mau diupdate? Misalnya last modified date. Nah, seperti ini. Nah, nanti mau diupdate dengan tipe apa? Type-nya misalnya date. Seperti ini. Oke, ini kita akan coba copy. Paste di sini. Selesai. Di sini kelihatan ya, ada 9 data yang berubah. Kita coba DB products find. Nah, hasilnya sekarang ada last modified date ya. Dan dia menggunakan ISO date dan ini. Waktu saya generate ini. Nah, jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau melakukan update data. Jadi ada banyak sekali operator yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan update data di dokumen MongoDB. Sekarang kita bahas array update operator. Nah, secara default, saat kita menambah field dengan tipe array, maka seluruh array akan diubah kalau teman-teman coba update, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak mau melakukan perubahan langsung semua data array-nya, gitu ya. Kita mau contohnya hanya menambah data ke array atau mengubah beberapa data di array, ya. Jadi kita tidak mau mengubah seluruh data array-nya. Nah, hal ini itu juga bisa dilakukan di MongoDB. Jadi MongoDB dia punya update operator khusus untuk array. Oke, jadi ini adalah beberapa update operator yang bisa kita gunakan ke tipe atributnya adalah array. Yang pertama kita gunakan tanda $. Ini mengupdate data array pertama ya, sesuai dengan nanti kondisi query-nya. Nah, atau ada tanda $, lalu matriks seperti ini ya, kurung kotak. Ini mengupdate semua data array. Ya, kalau teman-teman beneran pengen update semuanya, gunakan seperti ini. Kalau update yang pertama, gunakan ini. Atau kalau mau update sesuai dengan kondisinya, gitu ya, kondisi nanti ada array filters yang mana. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya, nanti identifier-nya di sini ya. Nah, lalu ada index ya. Nah, ini teman-teman kalau mau mengupdate di nomor indeks tertentu. Seperti itu. Nah, masih banyak yang lainnya juga. Ada yang add to set ya. Ini menambahkan value ke array ya, kalau belum ada. Jadi contohnya teman-teman bikin tag gitu ya, mau nambahin tag lagi, tapi kalau udah ada nggak perlu tambahin misalnya ya. Nah, teman-teman bisa gunakan add to set. Lalu ada pop. Ini untuk menghapus elemen pertama ya. Nah, atau istilahnya tuh kalau teman-teman mau hapus pertama, itu negatif 1, kalau terakhir itu 1. Jadi pop itu elemen yang paling depan atau paling belakang, seperti itu ya, bisa dihapusnya. Lalu ada pull, ini menghapus semua elemen di array yang sesuai dengan kondisi. Nah, atau ada push, ini menambah elemen ke array. Ini mirip seperti add to set, bedanya kalau add to set, kalau datanya sudah ada, tidak akan ditambahkan lagi. Kalau push, dia akan selalu ditambahkan. Lalu ada pull all, ini menghapus semua elemen di array-nya. Jadi mengeluarkan semua data di dalam si array-nya. Oke, kita akan coba ya, dari yang pertama misalnya yang ini, $operator ya. Nah, ini kan berarti mengupdate data yang pertamanya ya. Nah, kita akan coba di sini, oke sorry.
Nah, kita akan coba di sini, saya akan tambahkan sebuah atribut baru di dalam produk namanya ratings ya. Nah, di sini kita tambahkan ratingnya 90, 80, 70 dulu. Ya, kita akan coba tambahkan dulu. Nah, nanti kita mau update first element, elemen pertamanya yang ada di array-nya gitu ya. Nah, di sini jadi teman-teman bisa update contohnya gitu ya. Nah, di mana yang ratingnya ada yang 90 misalnya seperti ini. Nah, lalu kita set rating yang pertamanya kita ganti 100. Ini sebenarnya harusnya sih semuanya 90 ya. Teman-teman tidak perlu pakai parameter ini pun bisa dapat semuanya. Nah, intinya adalah kalau kita mau ubah data yang pertama yang 90 ini gitu ya jadi 100, teman-teman gunakan ratings dollar seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan update dulu berarti ya. Nah, di sini kan di produk belum ada ratingnya. Kita akan tambahkan rating db products update many. Misalnya ya, di sini saya mau update semuanya. Saya mau set ada ratings ya. Nah, di sini ratingsnya itu yang pertama 90, lalu 80, 70 seperti ini. Oke, kita akan copy. Paste di sini. Nah, kita coba lagi db products find. Nah, sekarang dia punya rating ya. Nah, 90, 80, 70. Oke, saya mau update data rating yang pertama misalnya ya. Teman-teman bisa update semuanya gitu ya, atau mungkin update salah satu aja bebas. Contohnya saya mau update semuanya. Products update many misalnya ya, semuanya. Nah, lalu di sini saya mau set ya. Nah, berarti ratings titik dollar seperti ini ya. Nah, ini adalah 100 misalnya. Nah, kita akan coba copy, paste. The positional operator did not find the match needed for the query. Oke, dia kayaknya nggak nemu ya. Oh ya, kayaknya kita butuh query juga ke ratings ya. Yang ratingsnya 90 misalnya ya. Jadi di sini misalnya yang ratingsnya 90 gitu ya. Harusnya semuanya dapat ya ratingnya 90. Ini kita coba lagi. Nah, dapat ya. Nah, kalau kita coba update lagi yang sama, nah ini 0 ya. Kenapa? Karena memang datanya berarti ratingsnya sudah tidak ada yang 90. Nah, kita coba db products find. Nah, sekarang berubah ya. Yang ininya 100 ya, tidak lagi 90. Nah, kalau teman-teman mau coba ubah lagi, silakan ya, tinggal diubah lagi. Oke, ini untuk update data yang pertama. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mau update seluruh datanya gitu ya. Jadi seluruh datanya, tadi kan ada 3 data ya, kita mau update semuanya jadi 100 misalnya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi ini update semuanya menjadi 100. Oke, kita akan coba. Di sini saya akan buat lagi ya, db products update many. Query-nya kosong aja, saya mau semua update. Lalu kita set, lalu ratings ya, dollar kurung kotak, itu jadi 100. Oke, kita akan coba copy, paste di sini, enter, selesai. Kita coba sekarang find. Nah, lihat, tiga-tiganya ini berubah menjadi 100. Jadi kalau teman-teman mau ubah tiga-tiganya datanya gitu ya, nah ini kita bisa update menjadi 100. Nah, gimana kalau saya mau update jadi rating yang isinya cuma satu array gitu ya, dan isinya 100 ya, kalau itu sih pakai set biasa bisa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal update seperti ini aja gitu ya. Rating, nah langsung 100 seperti ini aja gitu ya. Nah, jadi bisa lakukan seperti ini. Oke, jadi kalau ini update setiap elemen yang ada di dalam array-nya menjadi si 100. Oke, selanjutnya kita bahas yang menggunakan identifier. Nah, misalnya kita update lagi ya ratingnya, kita balikin lagi ke 90, 80, 70. Nah, lalu ya kita melakukan update many gitu ya. Nah, di sini saya set ratings di sini elemennya gitu ya. Elemen itu berarti nanti kondisinya. Kondisinya apa? Yang menjadi 100. Nah, di sini saat kita menggunakan menggunakan identifier elemen ini, maka teman-teman di sini harus bikin yang namanya array filter ya, di option-nya di sini. Jadi parameter yang ketiganya yaitu option, di sini array filters. Nah, teman-teman sebutkan elemennya itu kondisinya apa. Di sini contohnya GTE 80 artinya lebih dari atau sama dengan 80. Artinya nanti yang diupdate cuma yang ini 80 dan 90, yang 70 tidak akan diupdate. Seperti itu. Ya, kita akan coba.
Oke, kita ubah dulu berarti ya. Jadi kita balikan dulu. Ini saya akan copy, paste di sini ya. Berarti kita balikan dulu. Nah, datanya ke yang awal lagi. Nah, sudah balik ya. 90, 80, 70. Oke, kita coba update sekarang. DB products update misalnya many. Ini query-nya kosong ya, artinya semua data. Oke, yang pertama saya mau set gitu ya. Nah, lalu di sini ratings titik dolar. Nah, di sini adalah namanya contohnya elemen gitu ya. Berarti nanti bawahnya juga harus pakai elemen kata kuncinya. Nah, itu mau jadi 100. Nah, kalau seperti ini doang, teman-teman coba gitu ya. Nah, ini error. Jadi di sini tidak ketemu nih yang identifier elemen. Jadi teman-teman harus bikin di parameter yang ketiga ya. Namanya adalah array filters ya. Nah, di sini kita akan bikin elemen ya, harus sama. Di sini juga kan elemen, jadi di sini ada elemen juga. Oke, di sini berarti kondisinya. Kondisinya apa sih? Kondisinya misalnya GTE ya, greater than equal 80. Jadi yang diupdate cuma yang 80 dan 90 ya. Kita akan coba, saya copy. Selesai, kita coba find ya. Find, nah hasilnya lihat. Yang 80 dan 90 itu diupdate menjadi 100. Sedangkan yang 70 tidak terupdate. Kenapa? Karena dia tidak lebih dari 80. Oke, sekarang kita akan coba ya untuk yang operatornya kita sebutkan nomor indeksnya. Jadi kalau ini sederhana ya. Jadi kalau teman-teman mau indeks mana nih yang mau kita update, nah kita bisa gunakan contohnya di sini ratings titik ini nomor indeksnya. Contohnya 0, 1 dan seterusnya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini misalnya kita tahu ya, ini kan 100 semua ya. Indeks 0 dan indeks 1 itu 100 semua. Kita coba update misalnya ya. Products update many misalnya di sini. Saya mau update semuanya misalnya. Lalu di sini kita set ya. Nah, lalu di sini ratings titik misalnya 0 ya. Yang indeks ke 0 itu saya mau update menjadi 50. Nah, setelah itu indeks yang 1 itu saya mau update menjadi 60 misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Oke, kita akan copy datanya. Enter. Nah, hasilnya ini terupdate ya, 9 data. Kita coba DB products find. Nah, hasilnya berubah ya, jadi 50 dan 60. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau update indeksnya ya, tinggal tentukan nomor indeksnya mana yang mau diupdate. Oke, selanjutnya kita akan lakukan add to set misalnya, gitu ya. Nah, di sini misalnya gitu ya, kalau teman-teman mau menambahkan gitu ya ke dalam si array-nya, nah teman-teman bisa gunakan add to set. Ya contohnya di sini saya mau update produk yang satu, saya mau tambah tags-nya ya, saya mau tambah populer misalnya. Jadi nanti tag populer ini akan ditambahkan ke dalam array si tags-nya. Kalau ternyata sudah ada, maka dia akan di-ignore ya istilahnya tuh, jadi tidak akan dimasukkan. Oke, kita akan coba. Jadi kalau kita cek ya, DB products find, misalnya di sini yang ID-nya itu 1, ya, saya copy dulu. Nah, di sini tags-nya cuma food ya. Nah, saya mau tambahkan popular misalnya. Jadi kita gunakan DB products update 1 ya. Nah, ini yang ID-nya adalah 1. Lalu di sini saya mau ubah ya, add to set. Nah, di sini kita pakainya tags dan saya mau masukkan popular ya. Nah, kita akan coba execute. Nah, selesai. Kita coba find lagi. Hasilnya sekarang ada popular ya. Nah, kita coba tambahkan sekali lagi ya. Saya coba tambahkan lagi. Nah, selesai. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, modified code-nya 0. Kenapa? Karena popular itu sudah ada di dalam tags-nya. Jadi kalau ditambahin lagi, dia tidak akan bertambah ya. Jadi kalau kita cari, nah hasilnya tetap ya, cuma ada food dan juga popular. Nah, jadi ini cocok kalau teman-teman mau memasukkan data yang memang datanya belum ada gitu ya. Jadi kita bisa gunakan add to set. Oke, selanjutnya adalah pop misalnya ya. Jadi pop itu adalah menghapus data. Nah, contohnya di sini ratings gitu ya. Saya mau hapus data yang paling depan. Nah, kalau yang paling depan teman-teman tinggal masukkan -1.
Kalau teman-teman mau hapus yang paling belakang, itu gunakan yang 1 seperti ini. Nah, contohnya yang products yang ID 1, saya mau hapus elemen paling depannya. Dan ini yang products nomor 2, saya mau hapus misalnya ya elemen yang paling belakangnya di ratings. Nanti kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi yang nomor 1 misalnya, ini saya find lagi gitu ya. Nah, ini kan ratingnya 50, 60, 70. Saya mau hapus yang 50 misalnya ya. Nah, itu kita bisa gunakan db.products update 1 misalnya ya, yang ID-nya adalah 1. Lalu di sini berarti kita masukkan yang operasinya pop ya. Nah, pop, lalu di sini contohnya ratings gitu ya, -1. Berarti yang paling depan. Oke, kita copy, paste, selesai. Saya akan copy lagi yang ini, paste. Nah, hasilnya yang 50 yang paling depan itu sudah hilang. Sebelumnya kan ada di sini ya, 50 ya. Nah, tapi otomatis hilang. Nah, sekarang kita coba hapus yang paling belakang, tapi untuk produk yang ID-nya 2. Kita akan lihat di sini produk ID-nya 2. Nah, ini masih 50, 60, 70. Saya mau hapus yang paling belakangnya. Oke, ini saya copy. Paste di sini. Ini ID-nya adalah 2. Ini 1 ya. 1 berarti yang paling belakang. Oke, kita akan coba copy. Execute. Sukses. Kita coba lihat lagi. Nah, hasilnya yang paling belakang yang 70 otomatis hilang. Nah, seperti itu. Oke, dan masih banyak operator yang lainnya ya. Contohnya misalnya di sini ada pull, push, dan juga push all. Nah, kita akan coba ya, kita akan update dulu semuanya ya. Ratingnya dibalikan lagi menjadi 90, 80, 70. Lalu kita coba pull ya. Nah, di sini pull ratings yang GTE 80. Jadi kita hapus semua yang ratingnya di atas atau sama dengan 80. Jadi nanti 80, 90 harusnya dihilangkan. Seperti itu ya. Jadi nanti misalnya cuma 70. Oke, kita akan coba. Oke, kita update semuanya dulu ya. Jadi saya akan update semuanya dulu. Nah, pakai perintah yang ini. Di sini misalnya ya. Nah, saya tambahkan di sini. Oke. Selesai, kita coba db products find. Nah, sekarang semuanya sudah 90, 80, 70. Oke, saya mau hapus misalnya ya. db products update many. Saya mau semuanya. Lalu di sini kita gunakan pull ya. Lalu di sini yang ratings ya. Nah, saya mau yang dihapus itu yang GTE greater than equal 80 ya. Oke, kita akan coba copy. Selesai. Kita coba db products find. Nah, hasilnya lihat yang di atas atau sama dengan 80 dia otomatis dihilangkan dari si ratingsnya. Nah, kalau yang push gitu ya. Kalau yang push di sini itu artinya kita menambah gitu ya 100 ke ratingnya contohnya. Jadi kalau teman-teman mau nambah 100 gitu ya, nah kita bisa lakukan seperti ini. Kalau teman-teman mau menghapus semua yang ada 100-nya misalnya, nah teman-teman bisa gunakan yang push all ya. Jadi kalau push all itu menghapus semuanya yang ada di sini. Seperti itu. Kayak kita akan coba. Jadi saya akan coba, ini kan berarti tinggal 70 doang ya. Nah saya akan coba db products update many. Jadi saya update semuanya. Nah, saya mau yang push ya. Ratings misalnya 100. Jadi saya tambahin rating 100. Kita coba execute. Lalu db products find. Nah, hasilnya lihat di belakang ada 100. Nah, gimana kalau saya tambahin lagi ya, execute 2 kali. Nah, ini beda dengan add to set ya. Kalau add to set dia tidak akan bertambah lagi, tapi kalau push dia akan bertambah lagi. Jadi kalau kita cek, nah lihat dia bertambah ya. Jadi 70, 100, 100. Nah, sekarang saya mau hapus semua yang 100 misalnya ya. Atau saya tambahin lagi di sini misalnya 0 ya. Nah, saya salah masukin misalnya ya. Nah, ini malah ada 0 gitu ya. Kita cek. Nah, di sini ada 0 gitu ya. Nah, saya mau hapus. Nah, kita bisa gunakan db products gitu ya. Update many misalnya. Lalu kita gunakan pull all ya untuk hapus semuanya. Lalu di sini ratings misalnya di sini saya mau hapus yang 100 dan juga 0. Oke, kita akan copy di sini, paste, enter. Selesai ya. Kita cek. Lihat, yang 100 dan 0 itu otomatis dihapus ya dari si ratings ya. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti itu.
Oke, jadi operator untuk array itu memang banyak ya. Nah, masih ada lagi gitu ya. Ada yang namanya modifiernya. Jadi di sini untuk array update operator yang modifiernya. Jadi ada banyak lagi nih di sini. Yang pertama ada each. Nah, digunakan di dalam add to set dan juga push untuk menambahkan multiple elemen. Kalau mau menambahkan multiple elemen. Lalu ada position. Digunakan di dalam push untuk mengubah posisi ya, penambahan datanya. Jadi teman-teman kalau push kan defaultnya dikirim di belakang ya, disimpan di belakang. Teman-teman nggak mau saya simpan di belakang, pengen di tengah-tengah. Nah, kita bisa gunakan yang position ini. Ada slice, digunakan untuk push ya, tapi ditentukan jumlah maksimalnya. Misalnya teman-teman mau nambahin satu data, tapi kalau ternyata data si array-nya udah lebih dari sekian, kita nggak perlu bertambah lagi. Jadi ada maksimalnya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan slice. Nah, atau gunakan sort, digunakan untuk mengurutkan data array setelah melakukan push. Jadi setelah teman-teman push, misalnya saya mau sort si datanya. Nah, kita bisa lakukan seperti itu ya. Jadi gunakan sort. Oke, kita akan coba semuanya. Yang pertama dari each misalnya ya. Jadi ini seperti menambah 100, 200, 300 ke rating. Jadi kita push rating each 100, 200, 300. Nah, tapi artinya kalau ternyata di dalamnya sudah ada gitu ya, maka dia tidak akan ditambahkan ulang. Nah, sebelumnya kan kita sudah ada yang 70 ya. Nah, kita akan coba tambahkan. Jadi DB misalnya products, lalu di sini update many. Lalu kita gunakan yang push ya. Nah, di sini ratings kan biasanya 100 gitu ya kalau nambahin. Nah, seperti yang ini gitu ya. Nah, saya mau nggak cuma satu yang ditambahinnya. Jadi kita bisa gunakan each ya. Nah, saya mau misalnya 100, 200, 300, dan 70 misalnya ya. Nah, 70 ini sudah ada di sini. Nah, tapi kalau kita masukin seperti ini gitu ya, maka dia tetap masuk juga. Ya, seperti itu. Jadi kita masukinnya istilahnya tuh kalau ini each itu lebih dari satu. Nah, tapi saya nggak perlu deh ya. Saya nggak perlu masukin yang 70 di sini. Saya akan coba copy ini, paste, selesai. Kita find, nah lihat ya, dia masuk ya, 100, 200, dan 300. Nah, misal juga kita coba tambahin ya, nah di sini yang, ini kan pakainya yang push, yang each juga sebenarnya bisa digunakan di add to set. Contohnya misalnya di ininya gitu ya, di dalam tags-nya. Saya mau tambahin db products update many misalnya, saya mau tambahin di semuanya, lalu di sini add to set ya. Lalu di sini saya mau tags-nya, saya mau tambahin menggunakan each, jadi lebih dari satu, yaitu adalah trending dan popular ya. Nah, harusnya di yang nomor 1 ya, kalau nggak salah, itu sudah ada popular. Jadi dia tidak akan masuk 2 kali karena kita menggunakan add to set ya. Nah, kita coba sekarang. Saya akan copy, paste di bawah, enter, selesai. DB products, find. Nah, kita lihat semuanya sudah ada tags-nya sekarang baru ya, trending dan popular. Nah, di yang nomor 1, nah lihat. Popularnya dia tidak duplikat ya. Kenapa? Karena kita menggunakan add to set. Kecuali kita gunakan push. Kalau push dia bisa duplikat. Oke, sekarang kita yang ini ya, praktekkan yang ini nih, yang position. Misalnya saya mau nambahin tag juga, misalnya hot di sini, tapi posisinya posisi nomor 1 gitu ya. Jadi indeksnya di indeks 1. Nah, kita bisa tambahkan positionnya di sini ya. Oke, kita akan coba. Nah, di sini kan kita sudah tambahkan tags. Misalnya saya mau tambahin tags lagi gitu ya di semuanya ya, tapi tagnya cukup 1 di sini misalnya hot gitu ya. Tapi saya mau positionnya itu 1 ya. Nah, kita coba copy. Nah, kita lihat. Paste di sini. Oke, di sini ada error ya. Oh iya, sorry, kalau ini pakainya bukan add to set ya, tapi pakainya push. Oke, saya copy, paste. Nah, selesai ya. Nah, kita coba lihat datanya. Nah, lihat. Sekarang hot ini ada di indeks 1 ya. Nah, lihat. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1. Jadi kalau teman-teman mau ya memasukkan data tapi posisinya ditentukan, teman-teman tinggal tambahkan position. Nah, atau misalnya saya mau nambahin data gitu ya, tapi ingin langsung di sorting gitu ya. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Jadi saat teman-teman push misalnya, kita mau tambahin ratingsnya, ini ratingsnya
sekian misalnya ya, 100, 200, 300 dan seterusnya, tapi di sort negatif 1. Negatif 1 artinya descending ya. Nah, jadi kalau 1 berarti ascending, kalau negatif 1 dia descending. Oke, kita akan coba. Jadi DB products misalnya di sini update many. Nah, di sini misalnya ya, push. Nah, saya mau ke ratings ya. Nah, ratingsnya kan di sini 70, 100, 200, 300. Oke, saya akan masuk ke ratings misalnya. Nah, di sini saya mau yang each-nya, itu saya mau masukin yang 100, 200, 300, 400, 500. Jadi lumayan banyak ya. Nah, tapi saya mau sort ya. Negatif 1. Jadi dia langsung disorting. Oke, kita akan coba. Selesai, kita coba find. Nah, hasilnya lihat, dia disorting ya, secara descending. Jadi dari 500, 400, 300, 300, 200, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau push data, sekaligus mau sorting. Nah, misalnya kita mau juga push data gitu ya, misalnya di sini push data ada 5. Nah, tapi teman-teman mau di limit totalnya itu cuma misalnya 3 aja gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan slice negatif 3. Artinya nanti maksimal datanya cuma 3. Tapi sekarang aja udah banyak ya datanya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau kita tambahin 5 lagi, ya totalnya nanti cuma 3 yang diambil yang di sini gitu ya. Nah, kita coba batasin kasihnya 10 deh gitu ya. Kita akan coba di sini copy, paste ya. Nah, di sini kita ganti yang sortnya menjadi slice gitu ya. Slice-nya negatif 10 ya. Nah, kita akan coba. Oke, kita coba. Selesai ya. Nah, kita coba find. Nah, hasilnya lihat ya. Nah, ini 200. Ini negatif 10 artinya diambil dari yang paling belakang ya. Jadi 10 yang paling belakang. Kalau teman-teman masukin 10 gini, berarti dia ambil 10 yang paling depan gitu ya. Kalau ini 10 yang paling belakang. Nah, atau paling enak mungkin kita ambil 10 paling depan ya. Nah, tapi di sort juga gitu ya. Sortnya tapi descending. Nah, kita coba cek. Nah, kita coba. Selesai, kita coba find. Nah, hasilnya lihat. Dia di sort secara descending ya, dari yang paling besar dulu. Nah, tapi diambil 10 yang paling depan. Jadi yang makanya di sini yang keluarnya yang paling besar ya. 1, 2, 3, 4, ini 8, ini 10. Nah, jadi ini adalah modifier-modifier ya yang bisa teman-teman gunakan ketika melakukan operasi terhadap atribut jenisnya adalah array. Sekarang kita bahas tentang delete dokumen. MongoDB memiliki function yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen yang ada di dalam collection-nya secara permanen. Nah, dokumen yang sudah kita hapus otomatis tidak akan bisa lagi dikembalikan ya. Jadi teman-teman harus insert ulang kalau teman-teman mau menambahkan lagi si dokumennya. Oke, untuk melakukan delete ya, kita bisa menggunakan dua buah function. Function yang pertama adalah delete one. Nah, dari namanya kita tahu ya kalau ini untuk menghapus satu dokumen. Tergantung nanti query-nya di sini. Nah, lalu ada delete many kalau teman-teman mau menghapus lebih dari satu dokumen ya. Nah, tergantung juga di sini query-nya di sini. Oke, kita akan coba sekarang. Nah, pertama saya akan coba memasukkan data sampel ya ke dalam si customers. Nah, kita coba ID-nya adalah spammer misalnya, lalu full name-nya spammer. Nah, lalu saya mau hapus nih ya yang spammer ini. Nah, kita bisa gunakan delete one, contohnya ID-nya adalah spammer seperti ini. Oke, kita akan coba langsung praktekkan. Oke, saya akan coba dulu memasukkan, anggap aja ada spam ya. Jadi kita ke customer-nya, insert one misalnya. ID-nya spammer, lalu full name ya. Oke, kita akan copy, paste di sini. Nah, selesai. DB customer find. Nah, hasilnya di sini. Nah, saya mau hapus yang ini. Nah, jadi cara hapusnya cukup DB customer delete one ya. Nah, di sini contohnya ID-nya yang mau saya delete adalah spammer seperti ini. Oke, kita coba execute. Nah, hasilnya di sini ada deleted call-nya 1 ya. Kita coba cek dan hasilnya sudah hilang. Nah, itu kalau teman-teman mau delete 1. Nah, kalau delete banyak,
teman-teman tinggal gunakan delete many ya di sini contohnya. Di sini contohnya saya menggunakan regex misalnya, jadi kalau ada yang mengandung kata spammer gitu ya depannya, nah kita akan hapus misalnya seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa lakukan seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Oke, saya akan coba berarti tambahkan db customer insert many. Oke, di sini saya masukkan ID-nya spammer 1, full name-nya spammer ya. Kita masukkan 3 misalnya ya, ini spammer 1, ini spammer 2, dan ini spammer 3. Oke, kita akan copy ini. Nah, sukses ya. Kita coba db customer find. Nah, hasilnya ada 3. Nah, saya mau hapus semuanya nih. Jadi kita gunakan db customers delete many ya. Nah, ini query-nya misalnya ID regex spammer. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba execute. Nah, di sini ada deleted count-nya jumlahnya 3. Kalau kita cek lagi, nah hasilnya semua yang spammer ini semuanya sudah hilang. Nah, jadi seperti ini cara menghapus ya kalau teman-teman menggunakan MongoDB. Sekarang kita bahas bulk write operation. Komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request dan juga respon. Nah, artinya apa? Artinya tiap perintah yang kita kirimkan dari aplikasi kita ke database itu otomatis akan direspon secara langsung oleh database-nya. Nah, proses tersebut akan sangat lambat kalau kita menghadapi kasus misalnya harus memanipulasi data besar secara langsung. Misalnya upload data berupa file gitu ya. Nanti kita baca semua isi filenya, lalu kita masukkan ke dalam database. Misalnya ada jumlahnya jutaan. Nah, kalau teman-teman menggunakan operasi biasa, contohnya insert, update, delete gitu ya. Ketika teman-teman mengirimkan 1 juta instruksi gitu ya ke dalam si MongoDB, maka MongoDB harus membalas satu persatu. Seperti itu. Nah, MongoDB itu mendukung yang namanya bulk write operation, yaitu operasi bulk yang dalam satu request. Kita bisa mengirim banyak perintah. Jadi teman-teman tinggal kirimkan semua perintahnya, dan kita tidak butuh balasan dari si MongoDB-nya satu persatu. Nah, fitur ini itu cocok banget ya pada kasus kalau kita ingin melakukan operasi bulk atau batch ya, itu secara banyak sekaligus. Contohnya teman-teman mau insert langsung 100.000 data gitu ya. Nah, kita kan tidak butuh balasan satu persatu misalnya gitu ya. Nanti aja kalau udah selesai baru dibalas. Nah, kasus seperti ini cocok kalau kita menggunakan bulk write operation. Oke, ini adalah bulk write operation ya yang sebelumnya pernah kita gunakan. Nah, ada yang namanya insert many. Nah, ini untuk memasukkan data sekaligus banyak gitu ya. Nah, atau update many, mengupdate data langsung banyak, beberapa sekaligus gitu ya. Nah, atau delete many, menghapus data langsung sekaligus beberapa yang banyak gitu ya. Nah, ada juga namanya adalah bulk write. Nah, ini melakukan operasi insert, update, atau delete secara sekaligus ya. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman memang pengen mengirimkan instruksi yang banyak gitu ya, tanpa peduli responsnya ya satu persatu. Oke, kita akan coba menggunakan si bulk write ini. Nah, tapi ya sebelum teman-teman menggunakan bulk write, nah pertanyaannya saat saya menggunakan bulk write gitu ya, bagaimana bisa tahu kalau misalnya saya ini instruksinya adalah insert many, atau misalnya insert one, update one, dan lain-lain. Nah, tenang aja, ketika kita menggunakan bulk write, itu kita harus tentukan nanti bulk write operation-nya apa. Nah, contohnya insert one. Dari insert one kita tahu ya kalau kita mau insert 1. Lalu update one berarti mau update 1. Update many berarti mau update banyak ya. Replace one berarti mau mengganti dokumen. Delete one atau delete many. Jadi ini perlu teman-teman nanti sebutkan ya operasinya apa dan datanya seperti apa. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Oke, ini contohnya misalnya. Jadi di sini saat kita gunakan contohnya db.customer atau nama collection-nya, lalu bulk write. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan dalam bentuk array. Nah, tiap array teman-teman harus kasih tahu ini instruksinya apa. Contohnya di sini insert one. Nah, ketika teman-teman gunakan insert one, teman-teman sebutkan dokumennya apa. Gitu ya. Nah, lalu di sini contohnya insert one lagi, dokumennya apa. Lalu contohnya di sini update many ya. Lalu filternya apa gitu ya. Kalau mau mengupdate banyak,
lalu isi update-nya apa. Nah, untuk detail apa aja sih ya strukturnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, di sini. Bulk write operation di sini. Kalau kita buka, nah di sini, nah teman-teman bisa baca di sini ya, operation-nya ada apa aja. Nah, ada insert one, update many, delete one, delete many, replace one. Nah, jadi teman-teman bisa, contohnya insert one, pakainya dokumen gitu ya. Nah, di sini kalau update one gitu ya, nanti update one ini perlu disebutkan filternya apa, detail update-nya apa. Kalau update many juga sama, filternya apa, update-nya apa gitu ya. Nah, di sini ada replace one ya, filternya apa, replacement-nya dokumennya apa. Lalu di sini ada delete one itu filternya apa. Delete many juga sama, filternya apa. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Nah, kita akan coba lagi ya, seperti yang dicontoh ini. Jadi di sini kita mengirimkan 3 instruksi sekaligus ya. Insert one, dan juga update many. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, kita akan gunakan berarti db customer bulk write ya. Nah, jadi di sini dalam bentuk array. Jadi pertama instruksinya apa, kedua instruksinya apa, ketiga instruksinya apa, dan seterusnya. Oke, yang pertama instruksinya misalnya insert one gitu ya. Nah, ketika insert one di sini dia butuh dokumen. Dokumen yang mau di-insertnya apa? Contohnya di sini ID-nya Eko gitu ya. Lalu di sini full name-nya misalnya Eko saja misalnya. Lalu di sini saya akan insert one lagi, dokumen yang kedua. Nah, ini ID-nya misalnya Kurniawan ya. Lalu di sini Kurniawan. Oke, selanjutnya di sini ini teman-teman bisa pilih. Contohnya di sini update many. Saya mau langsung update banyak gitu ya. Nah, apa sih yang mau diupdate misalnya gitu ya. Saya mau yang filternya itu yang misalnya ID-nya itu gitu ya. In Eko gitu ya. Kurniawan dan Kanedi. Seperti itu. Nah, apa sih yang mau kita update gitu ya? Yang mau di-update-nya adalah misalnya di sini gitu ya. Nah, saya akan pakai ini ya, set. Namanya saya ganti. Tadinya kan yang Eko namanya Eko, Kurniawan namanya Kurniawan. Saya mau ganti misalnya ya, name-nya, full name maksud saya, itu jadi Eko Kurniawan Kanedi. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat, datanya cuma ada ini ya, Kanedi dan juga Joko. Kanedi full name-nya sudah Eko Kurniawan Kanedi. Jadi nanti di sini dia akan di-execute satu persatu, tapi tidak dibalas ke responsnya. Jadi yang pertama insert one, jadi dia akan masuk yang Eko, full name-nya Eko. Habis itu insert one lagi, Kurniawan, full name-nya Kurniawan. Nah, tapi di sini saya mengirimkan instruksi untuk update many. Nah, di mana saya mau update semua user yang ID-nya itu, ini underscore ID ya. Underscore ID itu in Eko Kurniawan Kanedi misalnya ya. Nah, lalu saya mau set full name-nya jadi Eko Kurniawan Kanedi semua. Oke, kita akan coba execute. Nah, kita lihat apakah sukses atau gagal. Nah, selesai. Di sini diberitahu ya, inserted count-nya jumlah yang berhasil di-insert-nya adalah 2. Nah, ini match count-nya ada 3, modified count-nya jumlah yang termodifikasinya ada 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba db customers find. Nah, hasilnya sekarang yang Kanedi berubah, ya nggak berubah ya kalau ini ya. Ini memang dari awalnya sudah seperti ini. Nah, kalau ini yang Eko udah berubah ya, dan Kurniawan juga udah berubah. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengirimkan langsung berbagai instruksi ya untuk memanipulasi data sekaligus ya. Jadi kita bisa gunakan bulk write. Sekarang kita bahas tentang indexes. Index itu adalah fitur di MongoDB untuk mengefisiensikan proses query ya. Nah, tanpa index, MongoDB harus melakukan proses query dengan cara melakukan collection scan ya. Istilahnya itu kalau collection scan artinya mencari seluruh data dari awal ya sampai akhir, satu persatu. Nah, otomatis kalau seperti ini, kalau datanya semakin lama gitu ya, atau semakin banyak, maksudnya, itu otomatis akan semakin lambat. Nah, kalau terdapat indeks ya pada collection MongoDB, nanti MongoDB bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan datanya. Jadi tanpa harus melakukan pencarian seluruh dokumen satu persatu. Nah, indeks menggunakan struktur data khusus ya ketika menyimpan datanya. Defaultnya kebanyakan menggunakan B-tree ya atau balance tree. Jadi ini hampir sama dengan database seperti MySQL atau PostgreSQL.
Nah, index itu menyimpan spesifik field, lalu mengurutkan data field tersebut. Nah, hal ini tidak hanya mempermudah ketika kita melakukan proses pencarian, gitu ya. Karena nanti pencariannya bakal seperti menggunakan binary search ya, jadi otomatis lebih optimal ya. Nah, tapi juga mempermudah kita ketika melakukan pencarian dalam bentuk range ya, seperti contohnya paging ya. Ini juga otomatis akan lebih ringan. Nah, secara sederhana, indeks di MongoDB cara kerjanya itu sebenarnya sama dengan indeks di relational database. Oke, ini adalah beberapa function yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi indeks. Yang pertama, create index ya. Ini berarti membuat indeks. Lalu get indexes ya untuk mendapatkan indeks ya. Lalu drop index untuk menghapus indeks. Oke, kita akan coba ya get index dulu apakah sudah ada atau tidak nanti ya di tempat yang database yang sudah kita buat. Contohnya misalnya, nah di sini ya db.customers.getIndexes ya. Enter, nah lihat. Ini ada satu indeks. Indeksnya itu namanya ini, underscore ID underscore. Dia itu ada di atributnya adalah ID dan satu itu artinya dia ascending, diurutkan secara ascending. Nah, walaupun teman-teman tidak merasa membuat indeks, jadi ini seperti primary key ya di relational database. Jadi secara default ID itu memang ada indeksnya. Makanya kalau nyari berdasarkan ID pasti lebih cepat. Oke, kita akan coba ya. Dari mulai pertama adalah single index dulu. Nah, kita akan bahas single field index. Jadi secara default, field ID di MongoDB itu sudah diindeks secara otomatis. Jadi sudah dibuatkan indeksnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat indeks untuk field ya, underscore ID. Nah, MongoDB itu mendukung penuh pembuatan indeks di semua field yang ada di dokumennya. Nah, dengan begitu, kita bisa mempercepat proses query di MongoDB untuk query tersebut ya terhadap field tersebut. Nah, saat teman-teman membuat indeks, kita bisa menggunakan nilai 1 untuk dia nanti secara default diurutkan secara ascending ya, atau negatif 1 kalau diurutkan secara descending. Jadi ini baik lagi tergantung kita melakukan query-nya seperti apa. Kalau teman-teman butuh query terhadap field tersebut dan dia butuhnya di sorting berdasarkan descending, maka saya sarankan membuat indeksnya menggunakan descending ya. Nah, kenapa? Karena kalau menggunakan ascending nanti jatuhnya harus manual mengurutkan lagi. Seperti itu. Oke, kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini saya mau buat indeks ya di field kategori. Jadi kita gunakan db products create index. Oh, di sini kategori 1. Artinya, saya akan membuat indeks di field atau kolom kategori dan dia sifatnya adalah ascending. Nah, nanti teman-teman coba get index ya. Lalu teman-teman coba cari ya menggunakan kategori food misalnya seperti ini. Nah, ini harusnya lebih cepat. Ya, mungkin sekarang tidak terasa ya karena data kita masih sedikit ya, cuma 9 data. Tapi nanti kalau sudah jutaan nanti kerasa perbedaannya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan buat di sini db misalnya products create index ya. Nah, di sini saya mau indeksnya di kolom atau field kategori ya, dan dia ascending seperti ini. Oke, ini saya copy, paste ya, kita coba ya. Ini nama indeksnya otomatis kategori underscore 1 ya. Kalau misalnya di sini negatif 1, biasanya kategori underscore negatif 1 seperti itu. Oke, kita akan coba di sini db products get indexes ya. Nah, sekarang ada 2 indeksnya. Yang pertama di ID dan yang kedua di kategori. Seperti itu. Dan namanya ini adalah kategori underscore ID. Kalau teman-teman mau hapus, ya teman-teman cukup db misalnya products, misalnya drop index ya. Lalu di sini nama indeksnya adalah kategori underscore 1, seperti ini. Ini coba kita drop ya, sukses. Kita coba get index, nah hilang ya. Nah, kita akan buat ulang misalnya. Nah, selesai, kita coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah ada. Nah, sekarang kalau teman-teman nyari gitu ya, db misalnya products.find, dan dia menggunakan indeks, misalnya kategori food gitu ya, menggunakan kolom yang ada indeksnya maksudnya. Nah, saat kita nyari, ini akan pencariannya pasti akan menggunakan indeks ya. Nah, pertanyaannya tahu dari mana gitu ya, ini menggunakan indeks atau tidak. Nah, kita akan coba istilahnya itu debug ya. Oke, saat teman-teman bikin query, teman-teman bisa tambahin di belakangnya titik explain.
Explain itu nanti dia akan melihat gitu ya detailnya eksekusi query ini kira-kira apakah menggunakan index atau tidak, seperti itu. Nah, atau teman-teman nanti coba sort gitu ya, nanti coba explain lagi gitu ya. Nah, nanti ini dua-duanya harusnya dia akan menggunakan indeks. Kenapa? Karena kita sudah membuat indeks di kategori. Jadi ini saat kita nyari gitu ya, harusnya dia ada di indeks juga. Nah, tapi saat teman-teman coba mencari data gitu ya, dan dia menggunakan field yang memang tidak ada indeksnya, nah harusnya nanti ketika explain, dia akan melakukan scanning ya, artinya dia akan mencari data satu persatu dari awal sampai akhir, dan ini cukup berbahaya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba, berarti yang ini, saya akan copy, paste, tambahin explain ya, di belakangnya. Oke, kita akan paste di sini, enter, nah lihat. Hasilnya ini ada informasinya. Nah, tahu atau tidak di sini menggunakan indeks, teman-teman bisa cari di query plan. Nah, kalau di sini ada input stage-nya itu EXScan berarti index scan. Artinya ini menggunakan indeks. Kalau teman-teman nanti di sini dapatnya call span ya atau column span. Nah, collection span maksud saya. Nah, itu berarti dia mencari satu persatu di dalam si collection-nya. Jadi pastikan teman-teman dapetin EXScan seperti ini ya. Nah, kita akan coba lagi yang di sort misalnya ya. Nah, ini teman-teman coba sort misalnya ya, berdasarkan kategori 1 seperti ini. Kita akan explain lagi. Enter. Nah, lihat di sini kita akan cek. Nah, ini juga tetap menggunakan ini ya, index scan. Nah, gimana kalau sortnya kita ini ya, menggunakan descending, negatif 1 seperti ini. Saya akan copy, paste di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, ini tetap juga ya menggunakan indeks. Nah, tapi dari sisi kecepatan, pastinya akan lebih cepat kalau misalnya sudah urutannya sudah sesuai ya. Jadi kalau di ascending, dia ascending. Kalau descending, walaupun dia ada dapat, dia nanti tinggal urutkan, dibalikan aja urutannya. Nah, tapi intinya selama kita menggunakan indeks, itu akan dapat indeksnya. Oke, kita akan coba query yang tanpa indeks. Contohnya di sini saya mau nyari tags ya. Ini tags, misalnya tagsnya Samsung gitu ya. Kita akan coba explain. Enter, nah lihat hasilnya. Kita akan lihat di bagian atas. Nah, ini query plan-nya dia menggunakan collection scan ya. Jadi bukan menggunakan ini ya, bukan menggunakan index scan. Nah, otomatis kalau collection scan, dia akan mencari satu persatu dari data pertama sampai data terakhir. Seperti itu. Jadi ini lumayan lambat ya, semakin besar. Oke, sekarang kita bahas tentang compound index. Nah, jikalau kita butuh melakukan query terhadap lebih dari satu field ya, kita juga bisa membuat indeks terhadap lebih dari satu field ya, atau disebut adalah compound index. Nah, jadi ini mirip seperti di relational database. Jadi teman-teman bisa bikin compound index juga. Nah, MongoDB itu membatasi pembuatan maksimal field yang bisa dibuat di dalam compound index adalah 32 field ya. Nah, ini sebenarnya lumayan kompleks ya kalau bisa teman-teman bikin index di 32 field sekaligus gitu ya. Nah, jadi sih ya idealnya sih ngikutin dari query-nya ya. Kalau teman-teman query ke 3 kolom misalnya atau 3 field, ya mendingan bikin indeksnya langsung di 3 itu aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak kombinasinya. Oke, caranya simpel ya, teman-teman cukup bikin create index seperti biasa, lalu teman-teman otomatis gunakan seperti ini. Contohnya stock dia ascending dan text dia ascending. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pencarian ya, langsung ke stock atau juga text gitu ya, nanti dia otomatis dapat indeksnya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan buat dulu berarti ya, db products.create index. Oke, kita mau yang stock 1 lalu tag 1 misalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan paste di sini. Kita coba db products ya. Get indexes. Nah, kita punya 3 ya. Yang kedua yang ini
Itu namanya stok 1 tag 1. Oke, kita akan coba db products find ya. Kita coba find yang stoknya misalnya 10 dan tagsnya ada popularnya. Oke. Nah, ini dapat ya. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tambahkan explain ya. Jadi kita akan coba tambahkan explain seperti ini. Oke, kita coba. Nah, lihat hasilnya di sini. Nah dia dapat ya, indeks ya, dan indeksnya adalah yang ini, stok 1 tag 1, seperti itu. Nah, gimana kalau yang bukan ya, teman-teman coba query yang bukan, misalnya product name, dan juga tags ya. Kita coba, enter, nah kita lihat di sini, nah dia pakainya collection scan, jadi dia tidak menggunakan indeks. Oke, teman-teman perlu tahu yang namanya adalah indeks strategi. Jadi saat kita buat indeks untuk mendukung performa query gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan tiba-tiba kalau tidak butuh gitu ya, teman-teman bikin indeks gitu ya. Kalau teman-teman memang butuh query terhadap kolom tersebut gitu ya, nah baru kita akan buat indeksnya. Nah, gunakan indeks ya yang tipenya single kalau kita hanya melakukan query terhadap satu field tersebut saja. Nah, kalau teman-teman butuhnya langsung ya, sekali query beberapa field maksud saya, itu gunakan compound index. Nah, jikalau kita sering melakukan query ke field pertama, atau kombinasi field pertama dan kedua, atau pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi ini mirip seperti ini ya, ketika teman-teman menggunakan relational database. Jadi saat teman-teman bikin compound index, itu bukan berarti teman-teman harus query ke semua kolomnya. Teman-teman bisa dari yang pertama, atau pertama kedua, atau pertama kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa membuat indeks untuk mengurutkan hasil query-nya, ya, biar lebih cepat hasil pengurutannya. Nah, yang perlu teman-teman sering lakukan, itu adalah selalu coba lagi menggunakan function explain, untuk mengecek apakah query yang sudah kita gunakan, itu sudah optimize menggunakan indeks atau belum. Nah, kalau teman-teman bikin compound index, contohnya A, B, C, nah teman-teman tiba-tiba mau query pakainya A dan B saja, atau pakainya yang A saja. Nah, itu teman-teman tidak butuh lagi bikin indeks. Karena kalau kita bikin compound index A, B, C, artinya kita bisa mencari menggunakan query ke field A, atau sekaligus ke AB, atau sekaligus ke A, B, dan juga C. Ya. Oke, kita akan lihat contohnya yang sebelumnya. Kita akan bikin di sini indeks menggunakan stock dan juga tags ya. Nah, kita coba, kalau misalnya ini ya, ini kan berarti kita cuma langsung ya, dua-duanya ya, stock dan tags, itu kan dapat ya. Kalau kita explain, itu kan dapat nih. Nah, index scan ya. Nah, kalau kita coba query-nya cuma ke stock, apakah dia dapat atau tidak, gitu ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Nah, lihat, di sini, dia tetap dapat ya, index scan. Dia adalah stock 1 tag 1 yang index name-nya. Jadi ini pun, jadi kalau cuma stok doang itu tetap dapat, stok dan tags juga tetap dapat. Nah, gimana kalau tags saja? Misalnya di sini saya mau yang tags-nya popular gitu ya. Nah, ini kita lihat.
Nah, di sini dia collection scan ya, artinya tidak dapat. Jadi kalau kita bikin indeksnya stock dan text, berarti kombinasinya kita cuma bisa query stock aja atau stock, text seperti itu. Jadi tidak bisa kalau misalnya text gitu ya, itu dia tidak bisa mendapatkan indeks. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman bikin indeks A, B, C, berarti kita bisa query-nya ke A gitu ya, A, B gitu ya, lalu ke A, B, C, seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya mirip dengan di relational database. Jadi ini adalah indeks di MongoDB. Sekarang kita bahas tentang text index. MongoDB itu menyediakan yang namanya text index. Ini untuk mendukung pencarian teks di tipe data string. Nah, text index tidak hanya bisa digunakan pada field dengan tipe data string sebenarnya ya, tapi juga pada array yang berisi, yang penting isinya adalah string. Nah, text index itu lebih cepat dibanding menggunakan regex. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan regex, dia akan melakukan pencarian scanning ya, sehingga semakin besar nanti datanya akan semakin banyak dan semakin lambat juga. Nah, walaupun fitur text index ini sangat bagus gitu ya, tapi ingat ya, fitur ini tidak secanggih search engine. Jadi jangan dipikir kalau misalnya ini adalah fitur search engine. Nah, oleh karena itu, saat teman-teman memang butuh membuat sistem pencariannya seperti search engine, ya mau tidak mau kita harus menggunakan database yang memang khusus untuk search engine ya. Nah, contohnya misalnya Elasticsearch. Itu salah satu database yang memang dikhususkan untuk search engine. Nah, tapi kalau teman-teman cuma mau nyarinya misalnya per kata gitu ya, nah entah posisi katanya mau dimanapun itu, nah itu bisa cocok menggunakan si text index ini. Oke, jadi saat teman-teman nanti bikin indeksnya gitu ya, teman-teman di sini nilainya bukan lagi 1 atau 2, melainkan teks. Nah, ketika teman-teman bikin text index, teman-teman bisa langsung sebutkan field mana aja yang mau bisa dilakukan pencarian. Contohnya teman-teman di sini bikin misalnya create index ya, name dia text, kategori text dan juga tags itu text. Lalu di sini kita bisa tambahkan bobot ya atau beratnya atau ininya istilah itu bobot pencariannya. Jadi contohnya kalau saya mau nyari datanya ternyata adanya di name, itu nanti dia bobotnya adalah 10. Semakin besar bobotnya berarti semakin high priority ya, prioritasnya lebih tinggi. Contohnya di sini bobot untuk kategori 5 dan bobot untuk teks adalah 1. Nah, jadi kita cara pembuatannya ini. Jadi untuk membuat text index itu cukup sekali aja untuk satu dokumen. Ya teman-teman tidak perlu bikin satu-satu untuk nama, untuk kategori, untuk teks itu nggak perlu. Cukup sekali aja bikinnya, teman-teman sebutkan di field mana aja ya yang bisa melakukan pencariannya. Oke, kita akan coba buat indeksnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan coba buat db products ya, lalu create index. Oke, jadi di name misalnya ya, ini tipenya text, lalu di kategori itu tipenya text juga, lalu di tags ya, itu tipenya text juga. Oke, selanjutnya kita ada option ya, di parameter yang kedua. Nah, di sini weight-nya ya. Nah, di sini bobotnya, kira-kira contohnya di sini di name saya mau bobotnya 10, kategori bobotnya 5, dan juga text bobotnya 1, seperti ini. Oke, kita akan coba buat indeksnya. Selesai, nah ini dapat ya nama indeksnya. Kita akan coba db products get indexes. Nah, kita punya banyak indeks ya. Nah, ini indeks yang terakhir ya. Nah, ini namanya. Oke, kita akan coba sekarang ya. Nah, gimana caranya untuk melakukan pencariannya? Nah, untuk melakukan pencariannya, kita menggunakan operator yang namanya text ya. Seperti yang di awal kita pernah skip. Nah, itu kita pakainya adalah text. Ya, teman-teman tidak perlu sebutkan lagi nama fieldnya yang mana yang mau kita cari. Karena kalau misalnya sudah ada ya indeks text-nya, itu langsung kita cukup menggunakan operator text. Jadi di sini contohnya find ya, lalu kita menggunakan text di sini operatornya, lalu search-nya apa? Contohnya me. Nanti dia akan nyari ya di semua tergantung indeksnya. Jadi indeksnya kan di sini ada di name, kategori, text. Jadi nanti dia nyari di 3 field tersebut ya yang ada kata me-nya.
Seperti itu. Nah, ingat ya, ini dia otomatis case insensitive. Jadi Mi-nya huruf besar juga tetap dia akan dapat. Oke. Atau kalau teman-teman mau gitu ya, oke saya mau nyari Mi atau laptop. Nah, teman-teman bisa gunakan Mi ya, spasi laptop. Jadi ini ya artinya adalah atau ya. Jadi Mi spasi laptop, jadi Mi atau laptop. Nah, gimana kalau saya beneran pengen, saya nggak mau jadi atau, saya maunya jadi N gitu ya. Nah, teman-teman harus bikinnya digabung, pakai petik 2 seperti ini. Jadi Mi sedap misalnya, jadi pakai petik 2 seperti ini. Jadi ini harus wajib dua kata ini, seperti ini. Nah, atau teman-teman saya mau nyari yang Mi gitu ya, tapi saya nggak mau ada kata sedapnya. Nah, tinggal ditambahin di belakangnya adalah minus, seperti itu, gitu ya. Jadi otomatis nanti dia akan di-ignore ya, dihilangkan. Jadi tidak mau ada kata sedap, seperti ini. Nah, nanti teman-teman coba tambahkan explain ya, kalau teman-teman pengen tahu apakah benar ini menggunakan indeks atau tidak. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan coba db products find ya. Lalu pakainya text. Search, contohnya di sini adalah Mi ya. Oke, kita coba cari. Nah, dapat ya, ini Mi keluar, ini Mi keluar. Jadi memang di sini memang ada Mi ya, di sini juga ada Mi. Nah, 2 keluar. Oke, kita cari lagi misalnya saya mau Mi atau laptop. Jadi Mi laptop seperti ini. Nah, kita akan coba cari. Nah, ini keluar Mi ya, dan di sini ada keluar laptop nih. Ini laptop juga. Nah, ini laptop juga di sini gitu ya. Nah, lihat. Jadi seperti ini. Nah, atau misalnya gitu ya, saya mau nyari yang beneran kata ada mie sedap gitu ya di sini. Jadi saya pakai petik 2 seperti ini, mie sedap. Oke, kita coba enter. Nah, lihat. Ini mie sedap keluar. Yang lainnya nggak ada ya, karena yang adanya mie sedap cuma ini aja. Seperti itu. Atau saya mau nyari yang mie tapi tidak ada sedapnya. Oke, simple, tinggal tambahkan di sini mie ya, minus sedap. Seperti ini. Oke, kita coba cari. Nah, keluar ya yang pop mie rasa bakso. Yang mie sedapnya otomatis hilang. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan pencarian menggunakan text index. Kalau kita coba tambahkan explain ya. Nah, ini harusnya dia memang pakai text index. Kita cek di sini. Nah, ini ya index scan dan dia menggunakan text index yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, terakhir yang pernah kita skip itu adalah meta operator. Nah, dalam saat kita menggunakan operasi teks, itu terdapat meta yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan text score hasil pencariannya. Ini bermanfaat kalau teman-teman mau melakukan proses debugging. Nah, seperti apa? Jadi, seperti ini. Jadi, saat ini ya, di versi database yang open source-nya ya, yang MongoDB, kita cuma bisa melihat text score aja. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, nah di sini, nah kalau teman-teman menggunakan MongoDB yang versi berbayar ya, itu ada banyak sebenarnya ya metadata yang bisa kita dapetin. Contohnya ada source highlight misalnya ya, atau source score, ada index key dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang sekarang ya, yang versi free-nya itu kita cuma bisa melihat detail informasi dari text score ini aja. Jadi yang lainnya tidak bisa. Jadi nanti cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman di sini ditambahkan di optionnya search score ya, lalu di sini meta, lalu di sini text score yang bisa kita lihat. Karena memang di versi yang free cuma bisa melihat text score-nya aja. Oke, kita akan coba. Oke, sebelumnya yang hasilnya banyak itu yang ini ya, Mi laptop. Nah, kita akan copy, paste di sini, kita tambahkan di sini ini adalah search score ya. Meta di sini text score. Oke, kita akan coba. Kita akan coba execute. Nah, ini ada search score-nya. Jadi di sini nama field-nya yang mau kita simpan, contohnya di sini search score gitu ya. Ini search score. Ini skornya sekitar 5,5, ini 6,2, ini 6,6. Jadi makin atas makin tinggi ya skornya. Oh, ada juga yang tidak tinggi ini.
yang 5,5 search score-nya. Jadi ini adalah search score-nya. Seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau, misalnya, oke, saya mau diurutkan berdasarkan search score, harusnya bisa sih ya. Coba kita, tambahkan di sini, sort misalnya, kita menggunakan search score ini. Nah, apakah bisa? Kita cek. Nah, bisa ya. Jadi dia diurutkan berdasarkan search score dan dia ascending ya. Nah, dari yang kecil dulu. Nah, tapi harusnya sih kita pengen yang lebih tinggi ya skornya yang di awal ya. Jadi harusnya ini negatif 1. Kita coba. Oh ya, ini urut nggak ya? Sepertinya nggak urut ya. Sepertinya masih tetap ini ya. Oke, kayaknya sih nggak bisa sih, sayang sekali gitu ya. Sayangnya nggak bisa diurutkan menggunakan si search score ini. Kalau misalnya database seperti Elasticsearch, itu dia bisa diurutkan berdasarkan relevansi scoringnya. Nah, makanya memang ini memang cocok buat nyari berdasarkan ya ini aja ya, yang kayak kata seperti itu. Kalau teman-teman butuh beneran seperti search engine, ya mau tidak mau teman-teman harus menggunakan database yang memang untuk proses pencarian. Misalnya kayak Elasticsearch. Sekarang kita bahas tentang wildcard index. MongoDB itu mendukung wildcard index, di mana ini digunakan untuk membuat indeks terhadap field yang belum diketahui, atau field yang sering berubah-ubah. Nah, misal contohnya, kita punya sebuah embedded dokumen dengan tipe fieldnya misalnya custom fields. Nah, di mana di dalamnya bebas nih ya, nanti setiap data bisa beda-beda atributnya, gitu ya. Nah, agar kita bisa mendukung ya proses query yang cepat pada field yang ada di dalam si custom field tersebut, nah kita bisa membuat yang namanya wildcard index. Jadi nanti secara otomatis ketika ada field baru, otomatis akan dibuatkan si indeksnya. Nah, jadi ini namanya adalah wildcard index. Oke, kita akan coba ya. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, ketika kita mau membuat wildcard index, teman-teman gunakan di sini misalnya nama fieldnya. Ya, ini pastikan ini adalah embedded dokumennya. Nah, lalu di sini teman-teman gunakan tanda bintang-bintang seperti ini. Nah, artinya ini nanti ketika ada field baru, contohnya custom field titik 1, custom field titik 2, dan seterusnya, itu otomatis akan ada indeksnya. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita buat dulu. Nanti di tabel customer, kita akan buat custom fields ya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan buat misalnya db customers gitu ya. Create index. Nah, di sini nama indeksnya berarti custom fields misalnya ya. Jadi ini nanti nama embedded objeknya, titik ya, dolar, bintang-bintang seperti ini. Lalu ini misalnya saya mau ascending seperti ini. Oke, kita akan coba buat ya. Nah, selesai nama indeksnya ini ya. Lalu kita coba db customers get indexes. Nah, dapat ya. Ini adalah indeksnya. Oke. Sekarang kita coba insert data ke dalam si customer-nya. Nah, contohnya di sini kita insert data Budi. Nah, Budi di sini misalnya dia punya custom fields. Yang pertama ada hobi, lalu ada university, misalnya seperti ini. Lalu di sini ada Ruli. Ruli dia punya custom fields-nya di sini adalah IPK, lalu di sini adalah university juga. Lalu di sini misalnya ada Rudi, dia punya custom fields-nya adalah mother name dan juga passion, misalnya seperti ini. Nah, otomatis di semua ini otomatis akan ada indeksnya. Jadi nanti saat teman-teman coba nyari menggunakan contohnya custom field passion, custom fields IPK, custom fields hobi, itu nanti semuanya harusnya akan dapat indeksnya. Ya, jadi query-nya akan lebih cepat. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba di sini misalnya db customer insert many ya. Oke, kita akan coba insert. Yang pertama ID-nya adalah Budi. Lalu di sini full name-nya Budi. Lalu di sini custom fields ya. Nah, di sini custom fields-nya ada hobi misalnya ya. Gaming, lalu university. Nah, di sini contohnya universitas belum ada. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan yang Ruli misalnya ya.
Nah, di sini dia tidak ada hobi, misalnya dia pakainya IPK misalnya, gitu ya. 3.2 misalnya. Nah, ini sama. Oke, selanjutnya yang terakhir misalnya kita tambahkan 3 saja. Ini adalah Rudy misalnya ya. Lalu di sini Rudy. Nah, ini dia punya mother name misalnya ya. Tini misalnya, dan ini passion gitu ya. Entrepreneur. Nah, kita akan coba insert datanya. Saya paste di sini, enter. Nah, selesai masuk semuanya ya. Nah, sekarang kita akan coba ya mencari misalnya DB customers find ya. Saya mau custom fields titik yang passionnya misalnya entrepreneur ya. Oke, kita lihat ya ini. Oh ya, sepertinya salah ya. Entrepreneur. Oh, sudah benar ya. Oh, ini salah ya. Harusnya customers. Oke, kita coba. Nah, dapat ya yang Rudy. Nah, pertanyaannya apakah ini menggunakan indeks? Kita coba explain. Kita coba lihat. Nah, ini kita lihat di atas. Nah, dia menggunakan ini. Ya, indeksnya adalah custom field ini. Nah, seperti itu. Jadi, otomatis ya, kalau contohnya saya mau nyari yang lain, misalnya yang ini ya, yang IPK misalnya ya, 3.2. Nah, ini juga harusnya dia akan tetap dapat indeks. Kita cek, nah ya indeks scan. Nah, atau yang terakhir misalnya saya mau nyari menggunakan hobi misalnya. Kita coba cari ya. Kita lihat, dan ini juga dia dapat indeks scan juga. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau otomatis ya, membuat indeks ya untuk si embedded field-nya. Nah, tapi ingat ya, jangan terlalu banyak membuat wildcard. Kenapa? Karena kalau teman-teman hampir misalnya di semua embedded dokumen dibikin wildcard, ketika misalnya semakin besar ya ukuran ininya, ukuran field-nya, jumlahnya, otomatis dia akan memperlambat proses insert atau update datanya. Kenapa? Karena indeks itu perlu disimpan dalam balance tree ya, struktur datanya. Jadi ketika nanti datanya semakin besar, nanti dia butuh waktu untuk menyeimbangkan si struktur data tree-nya. Jadi nanti kalau terlalu banyak ya field-fieldnya yang kita tambahkan indeks, otomatis nanti proses insert dan juga update-nya malah otomatis semakin lambat. Jadi bagusnya adalah query-nya menjadi lebih cepat, tapi nanti ya kekurangannya adalah nanti proses insert update-nya akan semakin lambat. Jadi kita harus tetap bijak ya, walaupun fitur ini bisa mempercepat untuk melakukan query, tapi kita juga harus bijak ketika menambahkan indeks. Sekarang kita bahas tentang index properties. MongoDB itu mendukung properties di dalam indeks ya. Jadi ada istilahnya tuh properties saat kita membuat indeksnya. Nah, istilah properties ini di dalam indeks mungkin agak sedikit membingungkan ya. Sederhananya adalah menambahkan kemampuan tertentu terhadap indeks yang kita buat. Oke, yang pertama, itu ada yang namanya TTL index. TTL singkatan dari time to live, yaitu waktu untuk hidup. Ya. Nah, TTL index digunakan sebagai waktu hidup dokumen di collection. Artinya, data akan otomatis hilang ya ketika waktu yang ditentukannya sudah terlewat. Ya. Nah, TTL index itu hanya dapat digunakan di field dengan tipe datanya adalah date. Jadi kalau teman-teman tipe datanya bukan date, dia tidak akan berjalan. Nah, background proses di MongoDB itu akan secara reguler melakukan penghapusan data secara otomatis, gitu ya. Nah, sayangnya sampai saat ini proses background tersebut itu dilakukan setiap 60 detik sekali. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman datanya sudah waktunya expire gitu ya, kalau belum 60 detik gitu ya, schedule untuk menghapusnya itu jalan, ya belum hilang dulu. Teman-teman harus tunggu sekitar 60 detik, baru nanti mungkin datanya bakal hilang. Jadi anggap aja setiap 60 detik sekali, baru datanya dihilangkan. Oke, jadi misalnya kita akan bikin sebuah collection namanya adalah session. Lalu kita bikin ya
sebuah indeks di dalam field namanya created at. Nah, ini di sini saya akan tambahkan properties yang namanya expire after seconds, lalu di sini 10. Jadi kalau waktu di sini sudah lewat 10 detik gitu ya. Jadi waktu yang ada di dalam created at sudah lewat 10 detik, maka otomatis dia akan di-delete dari collection-nya. Nah, tapi ingat lagi ya, proses hapusnya itu terjadi tiap 60 detik sekali. Jadi jangan berharap ketika udah baru lewat sedetik tiba-tiba apakah sudah hilang datanya gitu ya. Nah, belum tentu juga kalau misalnya background job-nya belum berjalan. Jadi kalau teman-teman mau pastikan memang datanya sudah hilang, ya mungkin teman-teman bisa kasih jeda waktu selama 60 detik gitu ya. Apakah sudah hilang atau tidak. Kita akan coba sekarang ya. Oke, saya akan bikin misalnya db create collection. Di sini namanya adalah sessions ya. Saya akan copy, paste di sini. Nah, kita bikin. Nah, lalu db session create index. Nah, saya akan bikin index di created at ya. Ini adalah ascending. Lalu saya akan tambahkan properties di sini. Kalau ini expire ya. After seconds 10. Jadi dia harus expire setelah lewat dari 10 detik ya. 10 detik itu bukan ketika kita memasukkan data, bukan. Tapi isi dari created at-nya itu sudah melewati 10 detik. Gitu ya. Jadi di created at-nya kalau teman-teman sebutkan tanggal misalnya 1 Januari 2024. Nah, berarti kalau nanti sudah lewat 1 Januari 2024 lewat 10 detik gitu ya. Nanti otomatis dia akan hilang. Jadi expire after second itu bukan berarti saat saya masukkan 10 detik kemudian datanya hilang, nggak seperti itu, tapi ngikutin dari isi created at-nya. Kalau teman-teman di sini created at-nya misalnya 2030, ya nanti tunggu 2030 lewat 10 detik baru hilang, seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lalu kita akan coba insert data yang menggunakan created at-nya saat ini misalnya ya, sekarang. Biar nanti kita cuma tunggu 10 detik, setelah lewat 10 detik, harusnya nanti datanya hilang. Tapi ingat ya, teman-teman silakan tunggu sekitar 60 detik ya untuk memastikan datanya beneran hilang. Oke, kita akan coba db sessions insert one ya. Lalu di sini kita coba ID-nya adalah 1. Session-nya adalah contohnya session 1. Nah, di sini created at-nya ya. Nah, di sini misalnya pakainya new date misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Selesai, saya db session find. Nah, ini masih ada. Nah, saya akan pause dulu ya videonya selama sekitar 60 detik. Nanti kita akan coba lagi apakah datanya ada atau hilang. Oke, kita lihat ya. Sekarang datanya sudah hilang ya. Jadi saat saya coba find, karena dia sudah lewat 10 detik gitu ya, dari waktu ini, maka dia otomatis hilang. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman memang mau menyimpan data yang temporary ya, yang otomatis hilang ketika waktu expire-nya sudah lewat. Oke, next-nya ya adalah unique index. Nah, ini mungkin sering kita gunakan waktu kita menggunakan relational database. Nah, unique index itu memastikan bahwa field-field di indeks tersebut tidak menyimpan data duplikat. Nah, contohnya misalnya di MongoDB, kalau teman-teman gunakan field ID, ini secara otomatis dia merupakan unique index ya. Sehingga kita tidak perlu lagi atau tidak bisa membuat dengan ID yang sama. Nah, teman-teman juga bisa ya membuat di field yang bukan ID, cukup tambahkan index properties yang uniknya. Oke. Caranya, teman-teman bisa tambahkan saat bikin, ya. Teman-teman tambahkan unique true, seperti itu. Kalau unique true artinya indeks ini, itu berarti harus isi datanya adalah unik. Tidak boleh ada yang sama. Nah, saat kita menggunakan unique true, ketika teman-teman bikin sebuah unique index, tapi ternyata datanya sudah ada, di dalamnya masih ada data yang null gitu ya, atau yang empty, itu dianggapnya adalah data yang duplikat. Makanya mungkin ketika teman-teman nanti coba ini ya, update, itu biasanya akan terjadi error kalau ternyata datanya sudah ada. Nah, biar teman-teman misalnya, oke, indeksnya saya tidak peduli kalau datanya null atau tidak peduli kalau datanya tidak punya field-nya. Nah, teman-teman perlu tambahkan sparse true ya.
Ini untuk memberitahu kalau indeks ini hanya diterapkan pada dokumen yang memiliki field yang kita indeks ini. Nah, untuk lebih jelas nanti kita sambil praktekkan ya. Oke, kita coba. Jadi di sini misalnya kan di customer misalnya db customers find. Nah, ini kan tidak ada email ya. Nah, saya mau tambahkan email, tapi sebelum saya tambahkan, saya mau bilang kalau emailnya adalah unique. Jadi kita bilang db customers titik create index ya, email, ini ascending misalnya, lalu kita tambahkan di index propertiesnya, unique-nya adalah true, seperti ini. Nah ini kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Error. Pertanyaannya kenapa error di sini ya? Errornya ternyata karena di sini ya ada email yang isinya null. Nah, kenapa nol? Karena kan semuanya memang tidak punya email ya. Jadi ini tidak punya email, tidak punya email. Jadi ini dianggapnya emailnya nol. Ketika ini emailnya nol, yang ini kan emailnya nol juga. Karena dua-duanya nol, berarti duplikat. Karena ada lebih dari satu nol. Nah, itu dianggapnya tidak boleh. Ya. Nah, makanya kita tidak bisa bikin indeksnya seperti ini gitu ya. Karena dianggapnya yang nol ini dianggapnya duplikat juga. Jadi kalau kita coba lihat lagi db customer get indexes. Nah, lihat yang email belum ada ya. Nah, jadi kita perlu tambahkan misalnya sparse true ya. Jadi artinya kalau datanya tidak ada atau nol, ya udah kita ignore, artinya tidak kita indeks datanya. Oke, kita akan coba buat. Selesai. Ya. Nah, kita coba get indeksnya. Nah, sekarang sudah ada ya yang ini. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan beberapa data atau update deh. Jadi misalnya db customers update one misalnya ya. Saya mau update yang ID-nya adalah Eko. Saya mau set misalnya emailnya itu misalnya eko@example.com seperti ini. Nah, nanti kita coba update juga yang Joko ya. Nah, tapi emailnya sama. Nah, nanti apa yang terjadi? Oke, kita akan update yang Eko. Saya akan paste di sini. Sukses ya. Nah, sekarang saya update yang Joko, tapi emailnya sama. Nah, lihat dia error. Errornya adalah duplikat key untuk ini ya, email. Untuk indeksnya adalah email. Jadi, emailnya ini sudah ada. Jadi, seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan unique ya di dalam si indeksnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya case insensitive. Secara default, saat kita membuat indeks, maka data akan disimpan sebagai case sensitive. Jadi huruf besar kecilnya diperhatikan ya. Nah, tapi kadang-kadang ada kasus kita ingin membuat data yang diindeksnya menjadi case insensitive misalnya ya. Nah, kita bisa mengubah nilai yang namanya collation strength ya saat membuat indeks. Seperti itu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Jadi saat kita membuat indeks, contohnya saya mau full name-nya itu bebas gitu ya, mau dipanggilnya menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Nah, kita bisa gunakan full name, contohnya satu seperti ini gitu ya. Nah, lalu teman-teman tambahkan collation ya, lokal itu adalah bahasanya. Nah, defaultnya sih bahasa Inggris ya, jadi kita gunakan en ya. Lalu di sini strengths-nya. Nah, defaultnya adalah 1, dia case sensitive. Kalau teman-teman mau ganti, silakan ganti strengths-nya menjadi 2 ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa baca di sini, yang index case sensitive ya. Nah, di sana ada istilahnya tuh strength di sini ya. Nah, di sini. Jadi ada 1 atau 2. Kalau misalnya mau yang tidak sensitif, pilih 2. Seperti itu. Oke. Kita cek lagi di sini. Nah, kita akan buat indeks di full name ya. Nah, tapi di sini kita ganti collection-nya, lokalnya tetap menggunakan bahasa Inggris, lalu strength-nya itu 2. Kita akan coba. db customers, oh ya sebelumnya kalau kita cari misalnya di sini, coba db customers find gitu ya. Lalu di sini name-nya, full name-nya Eko Kurniawan Kanedi, seperti ini ya. Kita coba, dapat ya. Nah, saya ganti aja Eko-nya huruf kecil gitu ya. Kita cek di sini, dia tidak dapat sama sekali. Jadi beneran harus
case sensitive. Jadi kita akan coba bikin db customers titik find ya. Sorry, maksudnya create index. Nah, ini menggunakan full name indeksnya ya. Nah, tapi di sini saya tambahkan ya. Index propertiesnya namanya adalah collation ya. Lalu di sini lokalnya menggunakan Inggris, lalu di sini strength-nya itu menggunakan 2 seperti ini. Oke, kita akan coba buat di sini. Selesai. Nah, sekarang apakah saat kita menggunakan ini dia akan dapat gitu ya? Nah, sayangnya tidak. Nah, kenapa tidak? Karena saat kita menggunakan query biasa seperti ini, maka dia otomatis akan menggunakan yang tanpa indeks ya. Jadi di sini dia tidak akan, kalau kita tambahkan explain gitu ya, enter. Nah, kita lihat di sini, lihat collection scan. Jadi tetap dia tidak menggunakan indeks. Pertanyaannya, loh, kok tidak menggunakan indeks? Kenapa? Karena indeks ini khusus kalau teman-teman menggunakan collection yang strength-nya 2. Jadi saat nanti kita menggunakan query atau mencari query ini, kita juga harus bilang kalau kita mau menggunakan collection yang strength-nya 2. Seperti itu. Jadi nanti di sini, teman-teman saat melakukan find, teman-teman tinggal tambahkan menggunakan metode namanya collection untuk mengubah collection-nya. Lalu lokalnya samakan, en dan strength-nya 2, sama seperti ini. Jadi di sini kita akan coba ya, di sini. Nah, kita tambahkan collation ya. Nah, di sini oke, saya akan copy aja yang atas. Nah, hasilnya sekarang kita coba. Dapat ya. Nah, ini dapat yang Eko Kurniawan, Eko Kurniawan, Eko Kurniawan. Nah, kalau kita tambahkan explain misalnya seperti ini, kita akan cek ya di sini. Nah, dia menggunakan index scan. Jadi dia tidak menggunakan collection scan lagi. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Kalau teman-teman sudah terlanjur menyimpan data gitu ya, lalu datanya ternyata teman-teman pengen query-nya tidak peduli case insensitive gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bikin index, lalu tambahin collection strength-nya 2. Nanti pas ngelakuin query juga sama ya, gunakan collection yang strength-nya 2 juga. Oke, yang terakhir kita bahas tentang partial. Secara default, saat kita membuat jenis query apapun ya, yang menggunakan query ke index, secara otomatis MongoDB akan menggunakan index. Nah, tapi kita bisa menambah kondisi tertentu agar indeks hanya digunakan ketika kita menggunakan kriteria tertentu ketika melakukan query. Nah, ini namanya adalah partial filter. Ya. Nah, contohnya misalnya, saya mau bikin indeks terhadap price. Ya, jadi price-nya adalah 1, misalnya seperti itu. Tapi saya mau indeks ini bekerja kalau ketika saya melakukan query, itu dia juga ada kondisi di mana stoknya itu lebih dari 0, seperti itu. Jadi kalau stoknya di bawah 0, itu tidak menggunakan si indeks ini, seperti itu ya. Nah, kita akan coba. Jadi di sini saya akan bikin misalnya db products gitu ya, create index. Lalu di sini price 1 gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan partial filter expression ya. Nah, di sini adalah stock ya, di mana dia greater than 0 seperti ini. Oke, kita akan coba buat di dalam products berarti ya. Nah, kita akan coba query products misalnya find gitu ya. Di mana di sini kita mau nyari yang price-nya 2.500 misalnya seperti ini. Ini kita dapat ya. Tapi kita cek apakah dia menggunakan indeks. Saya tambahkan explain. Nah, kita cek. Nah, dia menggunakan collection scan. Artinya dia tidak menggunakan indeks ya. Nah, kenapa kok tidak menggunakan indeks ya? Karena kan kita di awal bilang, kalau kita mau, kalau misalnya dia itu menambahkan kondisi stoknya lebih dari 0, baru kita menggunakan indeks. Kalau tidak, ya berarti tidak akan menggunakan indeks. Jadi nanti query-nya, teman-teman harus tambahkan
yang stoknya lebih dari 0. Jadi di sini contohnya DB products gitu ya, find seperti ini. Nah, pertama price misalnya, oke saya mau nyari yang price-nya equal 2.500 ya, tapi di sini stoknya ya greater than 0 seperti ini. Kita akan coba execute, dapat ya. Lalu kita tambahkan di belakangnya misalnya titik explain, enter. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini menggunakan index scan. Jadi kalau tidak ada ini ya, stok greater than 0 seperti yang di sini, dia tidak akan menggunakan index. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak menggunakan indeks, tapi kalau ini yang ada stok lebih dari 0, maka dia akan menggunakan indeks. Ini cocok ya kalau teman-teman misalnya ada satu atribut misalnya kayak shop delete gitu ya. Jadi indeksnya harus kerja kalau misalnya ada query shop delete-nya. Kalau tidak ada mungkin nggak usah misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa teman-teman gunakan. Jadi ini adalah partial index ya. Nah jadi ini adalah index properties yang ada di dalam si MongoDB. Jadi lumayan banyak juga ya, bahkan lebih banyak fiturnya dibanding relational database. Sekarang kita bahas fitur security. Secara default, kalau kita menjalankan MongoDB ya, mode yang dijalankan tidaklah aman. Nah, jadi tidak ada proses authentication bahkan authorization. Makanya ketika kita connect ke MongoDB, kita tidak sama sekali memasukkan username password untuk terkoneksi ke MongoDB-nya. Nah, agar aman, kita harus mengaktifkan ya fitur yang namanya access control ya di dalam si MongoDB-nya. Atau istilahnya itu fitur security-nya itu harus kita aktifkan. Oke, sebelum kita mengaktifkan gitu ya, yang pertama yang harus kita buat adalah user admin-nya. Karena kalau tidak ada user admin-nya nanti kita bingung gitu ya. Mau masuk ke database-nya, mau menggunakan username password apa. Nah, jadi yang perlu kita buat yang pertama adalah user admin-nya. Jadi user admin itu harus ada terlebih dahulu sebelum kita mengaktifkan akses kontrolnya. Nah, user admin itu adalah user yang memiliki role yang namanya adalah user admin any database ya, dan juga read write any database. Jadi kita harus bikin sebuah user yang dia punya role ya, atau kemampuan user admin any database dan juga read write any database. Nah, setelah nanti kita buat admin usernya, kita bisa menjalankan ulang MongoDB-nya dengan tambahan perintah --out. Artinya fitur authentication-nya ya, atau access control-nya atau security-nya itu kita nyalakan. Oke, sekarang kita akan bikin ini dulu ya, admin user-nya. Nah, admin user ya sebenarnya bisa disimpan di database apa aja, tapi kebanyakan rata-rata ya best practice-nya itu menyimpan data user itu di sebuah database namanya adalah admin. Jadi idealnya teman-teman simpan data user itu di dalam database namanya admin. Jadi kita bisa pindah dulu ke database admin, nanti di sana kita bikin usernya. Nah untuk membuat usernya kita bisa menggunakan perintah create user. Nah untuk detailnya nanti kita bahas ya di materi user management-nya. Nah di sini kita gunakan db create user. Nah di sini usernya contohnya Mongo, passwordnya pwd ya Mongo. Lalu di sini roles-nya. Kita roles-nya harus user admin any database dan juga read write any database. Nah, setelah kita bikin, nanti kita coba jalankan ulang si MongoDB-nya. Oke, kita akan coba buat dulu. Oke, jadi nanti kita perlu pindah dulu. Jadi ini kan masih menggunakan database belajar. Saya akan pindah use admin ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita pindah dulu ke use admin. Nah, setelah itu baru kita db ya, lalu create user. Nah, di sini usernya contohnya Mongo ya, pwd-nya, passwordnya Mongo juga misalnya. Nah, lalu saya mau di sini roles-nya ya, itu dia dalam bentuk array. Nah, yang pertama adalah user admin any database. Jadi kalau untuk admin harus ini, lalu read write any database. Oke, kita akan coba copy, paste di sini ya. Selesai. Jadi kita sudah bikin user ini ya untuk super adminnya. Nah selanjutnya silakan tutup dulu ya semua koneksi kliennya karena kita perlu merestart si MongoDB servernya. Jadi ini saya akan exit ya. Nah untuk keluar, nah sekarang kita akan jalankan ulang. Oke.
Jadi untuk menjalankan ulang si MongoDB-nya, saat kita menjalankan, kita kan sebelumnya cuma mongo daemon minus db path lokasinya apa. Nah, teman-teman perlu tambahkan minus out ya. Nah, untuk istilahnya itu menjalankan si fitur security-nya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan pindah ke ini. Ini adalah Mongo daemon saya, Mongo server. Saya akan Ctrl C untuk stop ya. Nah, jadi di sini kita akan jalankan ulang, ditambahkan perintah minus out, seperti ini ya. Enter, selesai. Nah, jadi sekarang saat kita connect ke MongoDB, kita harus memasukkan username password-nya. Oke, pertanyaannya bagaimana cara connect-nya sekarang kalau butuh username password-nya? Nah, sekarang untuk terkoneksi ke MongoDB server, ya, kalau teman-teman menggunakan MongoDB client, kita wajib menggunakan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti URL-nya teman-teman perlu ganti. Sebelumnya kan kita cuma MongoDB.2//host, port, lalu database-nya apa. Nah, sekarang kita perlu modifikasi ya URL-nya jadi seperti ini. Jadi MongoDB.2// di sini sebutkan username-nya apa, .2 password-nya apa, lalu add, lalu host-nya di mana, .2 port, lalu ini database-nya ya, kalau mau langsung connect ke salah satu database. Lalu di sini tambahkan tanda tanya. Nah, di sini teman-teman perlu sebutkan outsource-nya. Outsource itu adalah lokasi teman-teman bikin usernya di mana. Nah, sebelumnya kan kita bikin usernya di admin ya. Nah, karena kita bikin usernya di database admin, jadi di sini outsource-nya teman-teman harus tambahkan admin, seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan lokasi usernya ada di database apa. Oke, kita akan coba buat catatan di sini biar tidak hilang. Jadi nanti cara connect-nya menggunakan MongoDB // tadi itu usernya kita Mongo ya, password-nya juga Mongo, lalu add localhost misalnya, lalu portnya, nah portnya itu adalah 27017. 270